Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kita langsung pembahasan. Nah, jadi pekan ini kita membahas tentang distribusi frekuensi, teman-teman ya. Nah, jadi ini materi awal dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini nih statistik. Jadi distribusi frekuensi itu adalah langkah awal gitu ya dalam pengelompokan data. Jadi kalau di statistik kan mainnya data. Nah, gimana kita bisa mengontrol data atau mengklasifikasikan data? Nah, salah satunya dengan distribusi frekuensi, gitu. Jadi dengan data ini kita bisa mengetahui kelompok-kelompok, gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mengetahui berapa banyak kelompoknya, terus juga dari kelompok tersebut ada berapa banyak datanya, gitu. Nah, ini biasanya digunakan terhadap data yang besar memang. Apakah data kecil bisa? Bisa. Tapi memang akhirnya nanti intervalnya akan pendek, kayak gitu. Oke, nah jadi ya pembahasan kita hari ini itu tentang distribusi frekuensi, terus ada visualisasi dari distribusi frekuensi yang dihasilkan, dan terakhir nanti ada latihan. Nah, latihan mungkin karena saya kondisinya tidak ada di rumah gitu ya, jadi teman-teman nanti saya akan jelaskan secara teknikalnya. Terus juga nanti akan saya coba kenalkan dengan model dengan Microsoft Excel dalam pengolahan distribusi frekuensi. Gitu. Oke, nah definisinya apa gitu ya. Nah, jadi distribusi frekuensi itu adalah metode yang digunakan untuk mengorganisasi data. Nah, seperti tadi kata saya, jadi data yang abstrak, banyak, tidak terdefinisi dalam konteks kelompoknya, dan biasanya heterogen. Nah, kita bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan dengan salah satunya distribusi frekuensi, kayak gitu. Nah, jadi nanti akan tercipta beberapa kelompok-kelompok gitu ya, dan kemudian kita hitung frekuensi yang masuk dari setiap kelompok-kelompok tersebut. Gitu. Jadi kita tahu berapa bagiannya. Oh iya, jadi untuk materi belum ya. Insya Allah nanti akan saya upload habis materi ini. Gitu. Jadi teman-teman perhatiin dulu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa tanya langsung. Ya. Oke, terus jenis-jenis dari distribusi frekuensi itu ada beberapa ya. Nah, jadi secara umum sih ada dua. Jadi distribusi data tunggal dengan distribusi data kelompok. Nah, memang secara definisi distribusi frekuensi itu umumnya kelompok, gitu. Tapi kalau terjadinya tunggal itu berarti interval yang dihasilkannya satu, kayak gitu. Jadi distribusi frekuensinya dilihat atau terlihat itu tunggal. Gitu. Padahal itu tetap memenuhi kriteria dari langkah-langkahnya nanti, seperti itu. Terus nanti ada distribusi frekuensi kumulatif. Jadi yang mana dia adalah jumlah total dari frekuensi dari setiap kelompoknya atau dari kelas-kelasnya. Nah, biasanya nanti ada kumulatif kurang dari, kumulatif lebih dari gitu. Maksudnya kalau kurang dari berarti dari total frekuensi itu diturunkan menjadi 0. Nah, kalau lebih dari berarti dari 0 menjadi frekuensi totalnya. Seperti itu. Nah, lalu ada distribusi frekuensi relatif yang mana di sini menunjukkan persentase. Gitu. Jadi distribusi frekuensi yang menunjukkan persentase atau bagian data yang terjadi di kelas-kelas tersebut. Gitu. Jadi kelas-kelas itu akan menghasilkan berapa nih proporsi yang menyumbang terhadap keseluruhan data. Gitu. Misalkan ada 4 data, ternyata kalau kita lihat gitu ya dari persentasenya, berarti kelas kedua itu menyumbang terbanyak misalkan seperti itu. Nah, itu nanti akan terlihat di grafik gitu ya. Lalu juga ada namanya distribusi frekuensi relatif yang dikumulasikan. Nah, jadi frekuensi relatif tadi diakumulasikan sehingga nanti totalnya menjadi 100%. Nah, ini relate gitu ya, akan membuat satu kurva menanjak gitu ya secara signifikan karena dia akan terakumulasi hingga 100. Jadi di situ akan bisa dianalisis dapatnya adalah pada kelas berapalah perubahan itu ekstrim gitu atau signifikan. Ya, dari situ tuh biasanya kita bisa mengidentifikasikan bahwa ini berarti perlu treatment gitu, perlu sesuatu untuk diperbaiki. Misalkan dalam kasus putus sekolah gitu misalkan seperti itu. Oke, nah selanjutnya beberapa tahap dari distribusi frekuensi data kelompok gitu. Nah, jadi
awalnya tuh saya nggak mau bahas distribusi frekuensi data kelompok gitu, tapi ternyata literasinya memang distribusi frekuensi memang tujuannya untuk data kelompok gitu ya teman-teman ya. Jadi data tunggal memang juga digunakan, tapi kalau kita udah ngomong distribusi frekuensi berarti data kelompok yang digunakan gitu. Walaupun tunggal pun masih bisa digunakan. Langkah-langkahnya itu adalah pertama, teman-teman ngurutin datanya dari yang terkecil sampai terbesar gitu, atau ascending gitu ya. Kalau di kalian menggunakan spreadsheet, Excel dan lain-lain itu menggunakan ascending. Jadi dari A sampai Z. Jadi dari kecil sampai besar. Lalu menentukan nilai jangkauannya. Nah, nilai jangkauan itu adalah rentangnya ya. Jadi rentang ibaratnya selisih dari yang terbesar ke terkecil gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu kan apa namanya jangkauan dari suatu ruangan gitu ya, itu bisa dilihat dari ruangan terbesar dan ruangan terkecilnya. Berarti gap-nya ada berapa nih, kayak gitu. Lalu yang ketiga menentukan banyaknya kelas. Nah ini akan menentukan banyaknya kelompoknya. Setelah nanti diketahui banyaknya kelas, nah kita cari panjang intervalnya. Nah setelah itu kita tentuin batas bawah pertamanya. Nah biasanya batas bawah pertamanya adalah nilai minimum yang kita punya. Seperti itu. Oke, nah satu, mengurutkan data. Misalkan ada data seperti ini, 23, 21, 41, 52, dan 42. Nah ini kan data sampai 5 ya. Tapi kalau data acak ini kan kita nggak bisa mengetahui nih, mana yang terbesar, mana yang terkecil. Kalau datanya dikit, itu ya mungkin kita bisa nebak gitu. Tapi kalau datanya 100, terus misalkan datanya 50, gitu, itu susah. Gitu kan. Nah, jadi kita urutkan agar diketahui seperti itu. Nah, biasanya nih akan lebih mudah kalau kita dibantu oleh software. Itu software yang biasa digunakan ya biasanya Excel untuk mengolah data seperti ini. Nah, lalu mencari jangkauan. Nah, dari data tersebut, maka diketahui nilai jangkauannya itu 4. Dari mana? Karena kalau kita lihat datanya, nilai maksimumnya 5, nilai minimumnya 1. Berarti kan rentang itu kan adalah selisih antara maksimum dengan minimum. Berarti 5 dikurang 1 menghasilkan nilai 4. Nah, 4 ini apa? Ini adalah berarti jangkauannya, gap-nya yang terjadi terhadap data kita. Gitu. Berarti kalau 4 itu berarti tidak terlalu ekstrim ya. Masih dekat gitu ya. Dekat ke 5, dekat ke 4 juga kayak gitu. Nah, nanti akan ada kondisi di mana gap-nya itu jauh sekali gitu. Misalkan data 1 sampai 100. Berarti kan 1 dan 100 ya. Nah, berarti nilai R 99. Nah, berarti kan nilainya gap-nya tinggi gitu. Nah, biasanya kalau gap-nya tinggi itu akan berefek di sebaran datanya nanti. Gitu. Sebaran datanya berarti lebih landai ya gitu ya. Nanti akan kita bahas tentang kurva. Nah, lalu terus menentukan banyaknya kelas. Nah, biasanya menggunakan rumusnya adalah 1 plus 3,3 log N. Nah, N di sini adalah jumlah sampel yang teman-teman gunakan. Gitu ya. Jadi, kenapa menggunakan sampel? Karena dalam distribusi frekuensi kan untuk melihat kelompok data ya. Kecuali kamu mau survei. Nah, kalau survei biasanya pakai N besar untuk mengetahui nilai populasinya. Seperti itu. Nah, dari data tadi, berarti kan 1 plus 3,3 log 10 gitu ya. Nah, log 10 itu 1. Gitu, 1 kali 3,3, terus ditambah 1 hingga menghasilkan 4,3. Nah, lalu biasanya banyaknya kelas itu dibulatkan. Nah, umumnya dibulatkan ke atas, berapapun hasilnya. Misalkan 4,2, 4,1 itu biasanya di ke atas. Jadi lebih baik teman-teman lebih baik teman-teman lebih kelasnya daripada kurang. Gitu. Kalau lebih itu nggak apa-apa, karena kita tinggal menganggap bahwa tidak memiliki frekuensi kan gitu ya. Tapi kalau kurang berarti ada data yang tidak tercover. Gitu. Jadi teorinya dinaikkan ke atas atau dibulatkan ke atas seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita cari panjang intervalnya. Nah, panjang interval itu diketahui dari 2 nilai sebelumnya, yaitu adalah jangkauan dan juga banyaknya kelas. Nah, jangkauan yang tadi didapat adalah 4, banyaknya kelas itu adalah 5. Sehingga hasilnya itu adalah, ini maaf ya, 0,8 harusnya. Ini 0,8, bukan 10,8 gitu ya. Itu salah. Nah, jadi teman-teman di sini kalau datanya itu bukan nilai bulat, maka interval yang digunakan adalah nilai hasil aslinya.
hasil aslinya ya seperti ini, gitu ya, 0,8. Tapi kalau misalkan nilainya bulat, maka dia harus dibulatkan ke atas, gitu, atau ke bawah. Kalau ini tergantung sama konteks teori matematika dasar. Jadi kalau lebih dari 0,5 berarti ke atas, kalau kurang dari 0,5 berarti ke bawah. Seperti itu. Jadi terlihat dari datanya. Nah, kebetulan data kita kan bilangan bulat semua ya. Jadi di panjang kelasnya dibulatkan ke atas. Nah, setelah itu terakhir membuat tabel. Nah, jadi tabel yang dibuat itu ternyata lebih seperti data tunggal ya. Padahal ini berdasarkan perhitungan. Nah, inilah yang menyebabkan distribusi frekuensi tidak efektif kalau digunakan terhadap data yang kecil gitu ya, data yang minim. Gitu. Dia harus menggunakan data yang besarnya. Seperti itu. Oke, nah sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah visualisasi. Nah, visualisasi ini terkait sama penggambaran dari datanya. Nah, jadi yang teman-teman mungkin tahu banyak ya, visualisasi, bisa pie chart, ada histogram, dan lain sebagainya. Nah, apa sih itu? Gitu. Nah, itu berhubungan sama distribusi frekuensi sebenarnya. Kayak gitu. Nah, jadi pertama, kita harus mengetahui dulu visualisasi apa yang tepat untuk menyelesaikan atau memberikan informasi terhadap kasus kita. Kayak gitu. Nah, tapi jenis-jenisnya akan saya sebutkan. Nah, satu itu adalah histogram. Nah, histogram itu grafik yang digunakan untuk melihat data numerik dari suatu distribusi frekuensi. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kan 8 datanya, 10 gitu ya. Nah, dia dilihat berdasarkan nilai tengahnya. Gitu ya. Nah, terus juga kalau teman-teman melihat juga ini ada banyak jumlah data nih pembagian. Nah, kalau di IT itu bisa disebut sebagai bin. Nah, bin tuh kalau kita bisa atur, misalkan kita menggunakan Python, kita mau binnya 20 gitu atau binnya 10 itu bisa. Nah, yang pasti bin ini akan merepresentasikan dari kelompok datanya. Berarti kalau 5 berarti ada 5 kelompok data, kalau 10 berarti ada 10 kelompok data. Artinya dia akan lebih kecil gitu binnya. Seperti itu. Oke, ini sambil saya perbaiki. Nah, saya kenapa nggak mau di-upload dulu karena saya biasanya ada typo nih, seperti ini. Ada sumbu horizontal dan vertikal harusnya. Vertikal, oke. Jadi makanya saya biasanya habis ini baru akan share materinya. Oke, selanjutnya adalah diagram garis. Nah, diagram garis adalah diagram yang paling sering digunakan oleh orang-orang. Itu karena pertama dia mudah dimengerti dan mudah juga dibuat. Gitu. Yang penting dia ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, biasanya sumbu X itu menunjukkan kategori atau nilai-nilai yang diketahui, sedangkan Y-nya itu adalah prediktornya atau nilai dari frekuensinya. Gitu. Nah, biasanya tuh kalau diagram garis itu digunakan terhadap melihat tren gitu ya, melihat tren dari suatu hal. Gitu, misalkan dari tren atau perubahan gitu ya, progres. Itu bisa juga dilihat dengan menggunakan diagram garis. Misalkan progres harga emas dari tahun 2020, dari 2000 sampai 2020. Nah, itu gimana signifikansinya? Kapan dia naik, terus pas naik tuh ada momen apa? Kan bisa kita cross-check ya. Seperti itu. Lalu ada poligon. Nah, poligon berbeda dengan diagram garis karena poligon itu biasanya bergabung dengan histogram. Gitu ya. Jadi, poligon itu bisa digunakan untuk melihat gitu ya, tren juga. Nah, dan juga dia melihat sebaran datanya. Kenapa? Karena dia kan adalah representasi dari histogram yang awal dibuat. Jadi gabungan nih, sebenarnya kotak-kotak ini histogram. Nah, dia mengincar nilai tengahnya. Seperti ini. Nilai tengah gitu. Artinya apa? Artinya berarti terjadi perubahan 2 kali yang signifikan gitu ya. Dari nilai 54,7 ke 59,5, terus ada perubahan signifikan di 56 berapa ya? Kalian sini ya. 60,5 hingga sampai 65 ya, 65, sekian. Seperti itu. Nah, setelah itu dia menuruni penurunan yang drastis. Gitu. Nah, ini juga bisa kita representasikan terhadap kurva gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat berarti kan ini bentuknya hampir seperti lonceng ya.
Kalau saya gambarkan misalkan, ini saya gambarkan, berarti kan dia bentuknya gini. Oke, sampai sini, nah dia turun. Oke, nah jadi dia kurvanya tidak terlalu normal, tapi termasuk yang cukup normal gitu ya bahasanya. Karena dia masih menyebar dengan rata seperti ini. Walaupun kecondongannya terhadap pusat ke tengah kayak gitu. Oke, nah lalu ada diagram batang atau bar chart. Nah, diagram batang ini menunjukkan frekuensi absolut gitu ya. Nah, ini hampir mirip seperti histogram ya, tapi berbeda. Nah, biasanya diagram batang ini digunakan untuk pembanding gitu ya. Misalkan ada dua variabel atau dua nilai di bulan Juli gitu ya. Yang pertama adalah tingkat tingkat kemiskinan gitu ya. Nah, ini tingkat kesejahteraan gitu. Nah, itu nanti bisa dilihat perubahannya dari masing-masing dari setiap bulannya. Apakah naik atau turun kayak gitu. Lalu ada pie chart. Nah, pie chart biasanya untuk melihat proporsi gitu ya, atau persentase dari data yang memang digunakan gitu. Atau misalkan kalau ngomongin pemilu berarti ini banyaknya DPT di satu ini atau banyaknya pemilih terhadap partai tertentu kayak gitu. Misalkan daerah Depok gitu ya. Gimana penyebaran data terhadap pemilih partai gitu. Oh, ternyata partai A yang terdominasi gitu ya. Bahkan ada satu daerah yang 100% itu partai A kayak gitu. Lalu OGIF. Nah, OGIF ini adalah kumulatif grafik garis. Nah, ini yang kurang dari lebih dari tadi. Jadi misalkan kurang dari berarti dia dari 0 gitu ya, terus naik hingga ke maksimum. Kalau yang ini berarti menjadi sampai ke minimumnya. Oke, latihan. Nah, jadi diketahui suatu hasil pengukuran diameter pipa yang dibuat oleh gitu ya semua mesin. Saya sambil perbaiki ya. Oleh semua mesin dengan satuan milimeter. Nah, diperoleh data sebagai berikut. Oke. Nah, jadi dari data ini kan masih acak nih. Jadi total data ada berapa? Ada 40 ya. Jadi 4 baris, semua 10 kolom. Nah, kemudian setelah ini teman-teman bisa urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kemudian setelah itu menentukan nilai rentangnya gitu ya, atau jangkauannya. Nilai tertingginya 82 dari sini. Nah, nilai terkecilnya 65. Nah, berarti gap-nya itu adalah 17. Nah, 17 itu termasuk nggak terlalu besar. Nah, setelah itu kita menentukan banyaknya kelas. Nah, ini banyaknya kelas sebenarnya bisa menjadi 7 nih. Gitu ya. Berdasarkan teori yang tadi saya sebutkan. Ini mungkin ada kekeliruan. Ini saya ngambil sampel dari sumber materi yang lain gitu. Lalu menentukan panjang interval itu diketahui dari 17 dibagi 6. Sehingga hasilnya ada 7 data. Nah, ini adalah tabelnya. Seperti jadi selain ada tabel, juga nanti ada namanya frekuensi atau nilai tengah ya. Nilai tengah didapat dari mana? Berarti batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Terus nanti ada persentase. Nah, persentase atau relatif dilihat dari mana? 3 dibagi 40 dikali 100 untuk melihat persentasenya. Lalu ada akumulasi. Nah, akumulasi tadi kan ada kurang dari sama lebih dari. Berarti kalau kurang dari, berarti kalau dari sini 0, terus 3 tambah 6, 9, 9 tambah 12, berarti 21 dan sebagainya sampai bawah. Tapi kalau lebih dari, berarti dari 30 dikurang 3, berarti 27, 27 dikurang 6, 21 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, itu saja materi dari hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Baik, silakan. Interval apa tadi, Pak? Oke, interval itu berarti banyaknya nilai atau panjang nilai dari satu kelompok. Nah, tadi kan ada kelompok nih. Saya share screen dulu. Saya share screen lagi. Ini saya ini aja. Oke, nah,
Oke, sebentar. Oke, nah dari sini Torik bisa lihat nih. Nah ini kan ada 65 sampai 67. Nah 65 sampai 67 ini kelompok 1 atau kelas pertama. Nah ini ada intervalnya, berarti panjang kelas gitu ya, atau banyaknya nilai dari satu kelas tersebut. Gitu. Berarti 65 sampai 67 itu berapa? Nah, berdasarkan perhitungan, gitu ya, berarti panjang intervalnya 3. Berarti kan 65, 66, 67. Gitu. Jadi ada 3 nilai dari kelas pertama. Gitu. Nah, dari kelas pertama itu frekuensi yang termasuknya ada banyak 3. Gitu. Itu Torik. Oh gitu Pak. Masih belum masuk sih. Belum masuk ya. Misalkan nih, interval lagi nih. Kamu duduk di baris pertama. Terus nanti tolong Torik bikin baris banyak 5 ya. Gitu. Nah, baris banyak 5 ke belakang itu adalah intervalnya. Berarti Torik yang duduk di pertama nanti bikin lagi 4 baris ke belakang gitu. Nah, berarti interval yang dilakukan dalam menyusun ruangan tersebut ada 5 baris kursi. Seperti itu. Itu panjang interval. Seperti itu. Nah, ini diaplikasikannya ke kelas atau kelompok yang dihasilkan gitu. Jadi ini kan kelompok yang dihasilkan berarti nilai awalnya 65 gitu ya dari data kita. Nah, berarti kita tambah 3 dari 65, berarti kan 65, 66, 67. Seperti itu. Kira-kira kebayang nggak? Masih bingung juga? Bentar Pak. Atau misalkan nih, Torik adalah seorang juru parkir misalkan di manajemen suatu mall. Nah, Torik punya planning untuk menyusun kendaraan bermotor sebanyak 5 baris, gitu. Intervalnya 5 baris. Nah, berarti 5 baris itu kan dimulai dari baris pertama paling pojok, terus sampingnya lagi sampai berjejer 5 kayak gitu. Nah, jadi motor 1 2 3 4 sampai 5. Nah, itu akan berturut-turut sampai belakangnya 5 terus. Gitu. Itu kalau aplikasinya terhadap penyusunan motor. Gitu. Atau misalkan penyusunan meja di satu lab. Nah, kalau lab komputer biasanya banyaknya baris itu ada 4 gitu kan, atau ada 5 tergantung jenis ruangan atau besar ruangan kayak gitu. Nah, artinya dia ada 5 baris ke belakang gitu. Nanti atau baris itu bisa belakang ya. Ya kan ke belakang ya. Jadi nanti samping-sampingnya ngikutin gitu ya. Seperti itu. Nah, samping-sampingnya itu bisa dikategorikan kelas. Nah, belakangnya itu misalkan dihitung ke belakang itu adalah intervalnya. Itu berarti ada 5. Bayang nggak? Bayang Pak. Nggak apa-apa kalau belum bayang. Berarti kalau barisnya itu bisa ke belakang bisa ke samping Pak? Itu analogi sih. Analogi. Tapi kalau di distribusi frekuensi, ya barisnya berarti berdasarkan angka ngitungnya. Gitu ya, intervalnya berdasarkan angka. Jadi angka yang ditambah terhadap kelompok tersebut ada 3 kayak gitu. Dengan berarti bukan selisih ya. Jadi kalau 3 itu, kalau selisih kan harusnya 68 ya, 65 sampai 68 selisihnya 3 gitu ya. Tapi ini adalah interval. Berarti 65-nya juga diikutsertakan. Gitu karena dia startnya dari 65. Gitu. Jadi beda loh. Nanti jangan sampai teman-teman ini anggap intervalnya 2. Nah, kalau 2 itu selisih berarti. Bukan interval, tapi selisih. Kayak gitu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Siap-siap. Nggak apa-apa. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan boleh. Oke, nah jadi memang materi kita hari ini nggak berat ya. Jadi mudah, walaupun pengaplikasiannya perlu penganalogian, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya untuk nanti TI gitu atau SI lah yang bermain dengan data ini sangat bermanfaat untuk kita mengelompokkan data
atau mengklasifikasikan data, sehingga kita tahu nih berapa banyak klasifikasi yang dihasilkan. Nah, kalau di sini kan klasifikasinya berdasarkan perhitungan yang dibuat gitu ya. Tapi kalau nanti klasifikasi aslinya itu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, berdasarkan bentuk dan lain sebagainya. Gitu. Tapi konsepnya sama, sama-sama mengelompokkan sesuai dengan kelasnya. Oke, ini ada yang bertanya. Silakan. Mau nanya. Itu kalau yang cara ngitungan log yang 10 itu kan Bapak hasilnya 6. Itu 6-nya dari mana ya? Ini ya. Iya. Oke, nah jadi kita cari dulu log 40 gitu, ntar. Coba. Saya belum hafal log, jadi saya butuh kalkulator gitu ya. Jadi kita coba. Ini walaupun lognya sederhana sih, kalau saya review ulang juga masih bisa. Tapi log 40, sorry, 40. Oke, nah log 40 itu adalah 1,60 gitu ya. Nah, 1,60 itu dikali dengan 3,3. Dikali 3,3, hasilnya adalah 5,2. 5,28. Nah, 5,28 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 6,286. Itu atau 6,28. Nah, kemudian ya. Berarti ada rumusnya ya, Pak, lognya? Kalau saya sih langsung hitung aja pakai kalkulator, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau mau hitung ada caranya gitu ya. Saya agak lupa. Nanti akan saya review deh. Tapi kalau teman-teman browsing ada kok cara menghitung log. Itu ada, jadi log itu kan terdiri dari 2, 3, 5, terus 10 ya kalau nggak salah ya. Jadi dia dari situ ntar bisa dikali-kaliin. Bentar, coba saya buka dulu, saya review dulu ya. Nah, log 2, log 3, 5, dan 7 ternyata yang ada. Nah, log 40 itu kan terdiri dari log 2. Jadi kita harus kaliin dulu. Nah, misalkan log 10 berarti kan log 2 ditambah log 5. Kayak gitu ya. Kalau log itu kan pembaginya. Berarti kalau 40 tuh berapa ya? 2, 2, 2, 2-nya 3 kali ya. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 5. Berarti 2, 2, 5. Nah, log 2 itu, kita hitung dulu. Teman-teman boleh sambil browsing nggak apa-apa. Nah, ini 0,31 ditambah 0,31 tambah 0,31. Oke, ditambah sama log 5, berarti 0,99. Sorry, 699. 1,602 gitu, sama. Gitu. Jadi perhitungannya nih saya coba share di ini. Saya cari di ini sih, di apa namanya, blok sembarang lah. Ini udah banyak kok, udah. Jadi logaritma itu terdiri dari hanya beberapa nilai baku. Nah, kita tinggal mencari aja kalau log 30, berarti kan 30 kan 2 kali 3, 6. 6 kali 5, gitu ya. Karena dia adalah seperti pemfaktoran dari nilai yang kita ingin cari. Kayak gitu. Nah, misalkan log 30 berapa sih? Nah, log 30 itu berarti kan 2, 3, dan 5. Kita hitung, berarti 2-nya itu 0,301 ditambah 0,477 ditambah terakhir 0,699. Berarti log 30 itu adalah 1,477 gitu. Jadi kalau misalkan lognya lebih besar gitu, datanya ada 100, itu gimana Pak? Bisa dengan cara 5 kali 5 itu kan 25. Nah, 25 dikali 4 kan jadi 100 tuh. Berarti 2255. Kayak gitu. Jadi kita logikanya kita faktorin dulu nilainya. Gitu. Kalau 2255 misalkan 2-nya 2 kali 0,31 ditambah 0,31 ditambah 0,699 tambah 0,699. Nah, berarti log 100 itu adalah 2. Kayak gitu. Gitu ada. Jadi simpelnya sih gampangnya pakai kalkulator gitu. Tapi kalau mau langsung di breakdown itu boleh
gitu ya. Cara ngitungnya ya seperti tadi saya bilang. Jadi yang nilai baku yang saya share di chat box itu bisa difaktorkan. Misalkan mau 30. Nah, angka berapa yang bisa menjadi 30? Kan angkanya adalah 6 kali 5. Nah, 5 udah nggak bisa di breakdown. Tapi 3 masih bisa 6 bisa di breakdown. Dari 2 dan 3 gitu ya. Nah, 2 dan 3 kebetulan ada di sini. Berarti komposisi log 30 itu adalah log 2 ditambah log 3 ditambah log 5 gitu. Kalau misalkan log 20 gimana? Berarti log 20 kan 4 dikali 5. Nah, 5 itu udah akhir gitu ya. Berarti 4 ini bisa di breakdown jadi 22. Berarti log 2 tambah log 2 tambah log 5. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan bingung. Nah, memang di slide saya langsung ya. Tapi moga-moga bisa dipahami gitu. Itu proses carinya. Kayak gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, Rizky. Yang saya masih bingung yang ngitung panjang interval itu buat yang dapat 17. Nah, itu, Pak. 17-nya dari mana ya? Ya, Pak. 17 sama 6-nya itu dari mana, Pak? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat rumusnya, kita back di sini. Nah, jadi rumus dari menentukan panjang interval itu adalah R dibagi K. Nah, R itu kan rentang. Nah, rentang kan didapat dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, sedangkan K-nya itu adalah banyaknya kelas. Nah, kalau kasus yang tadi, itu kenapa bisa 17/6? Karena nilai rentangnya itu adalah 17. Didapat dari nilai maksimumnya dari data ini, yaitu 82, dikurang nilai minimumnya, yaitu 65. Sehingga hasil selisihnya adalah 17. Nah, lalu yang 6 itu gimana gitu ya? 6 itu adalah dari banyaknya kelas yang dihasilkan dari perhitungan ini. Gitu. Nah, sehingga panjang interval yang didapatkan adalah 3. 2,8 atau 3. Nah, misalkan nanti datanya teman-teman nggak bulat nih, misalkan 65,3, 6,55, gitu, 65,5 dan seterusnya. Nah, berarti kita pakainya nih yang ini, 2,8, bukan 3-nya. Gitu. Nah, sumbernya dari situ Rizky ya, didapatnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Oke, ada lagi, silakan. Ya, Fitri ya. Assalamualaikum Pak, maaf izin mau tanya. Waalaikumsalam. Tadi kan ada histogram, terus poligon, ogive. Nah, untuk mau ngebuat itu kan harus nyari dari tepi bawah sama tepi atas ya Pak. Itu Betul. cara nyarinya gimana ya Pak? Terima kasih. Oh iya, baik. Itu memang belum saya jelasin ya. Saya belum jelasin teknis kayak gitu. Nah, tapi ininya gini. Nah, jadi ini kan benar ya dari tepi ya. Jadi tepi itu kalau dia berdasarkan data ini tepi bawah itu biasanya dikurang 0,5 gitu ya, atau 0,05. Jadi kalau misalkan dia datanya itu bulat, berarti dikurangi 0,5. Tapi kalau datanya desimal itu dikurangi 0,05. Nah, lalu tepi atas, sebaliknya, itu adalah ditambah. Nah, itu. Nah, berarti nanti ini akan menjadi batasnya. Batas garis pertama dengan batas garis terakhirnya. Itu dari kelompok pertamanya. Kayak gitu. Jadi cara carinya itu. Nah, terus untuk diagram, ini saya sekalian ya. Kalau diagram garis itu nggak nyari apa-apa ya. Jadi langsung aja terhadap frekuensi sama kelasnya atau dari kategorinya. Nah, kalau misalkan poligon, nah poligon itu terhadap nilai tengah. Nah, nilai tengah itu didapat dari batas bawah ditambah atas dibagi 2. Seperti ini. Oke, nah jadi setiap kelompok itu nanti teman-teman cari dulu nilai tengahnya. Biasanya simbolnya itu adalah XI ya. XI, terus batas atasnya apa? Nah, misalkan kita merujuk dari data yang contoh,
seperti ini. Nah, berarti kan batas atasnya itu adalah 65 untuk kelas pertama. Batas bawah untuk kelas pertama itu 67. Berarti kalau misalkan kita hitung, ini saya insert text box dulu. Nah, berarti kan 65 ditambah 67 dibagi 2. Oke, hasilnya berapa gitu ya. Nah, jadi kita coba hitung pakai kalkulator. 65 tambah 67 dibagi 2. Nah, hasilnya itu adalah 66. Gitu ya. Berarti batas tengah atau nilai tengah kelas 1 sama dengan 66. Batas kelas 2 nilai tengah kelas 2 dapat dari mana? Nah, sama. Berarti 68 ditambah 70 dibagi 2. Hasilnya adalah 69. Seperti itu. Dan seterusnya. Hingga semua data didapatkan nilai tengahnya. Seperti itu. Nah, lalu untuk data diagram batang. Nah, diagram batang itu sebenarnya hampir sama seperti diagram garis. Bedanya visualnya aja dan penggunaannya. Kalau diagram garis yang saya bilang dia untuk melihat tren. Untuk melihat tren dari suatu perkembangan gitu ya. Nah, sedangkan atau contohnya kemarin COVID gitu ya. Nah, kan kelihatan tuh trennya naik atau trennya turun, kapan landai dan sebagainya. Makanya orang-orang peneliti bisa memperkirakan kapan puncak dari COVID-nya karena melihat dari pergerakannya sudah tidak ekstrim gitu. Ekstrim gimana? Ekstrim itu dalam konteksnya misalkan seperti ini. Misalkan saya punya diagram nih. 1 di garisnya seperti ini. Jadi misalkan pergerakannya seperti ini. Nah, ini termasuk ekstrim nih, dan ini belum ada kelihatan gitu. Ibaratnya kalau masih naik kayak gini belum ada kelihatan nilai landainya. Tapi jika misalkan dia bentuknya seperti ini, dia naik signifikan. Nah, terus lama-lama dia agak pelan naiknya. Nah, ini sudah mulai terlihat puncaknya. Nah, kalau udah kata puncak, biasanya dia pilihannya 2, bisa lurus, cenderung turun, atau langsung turun. Di sini langsung turun ke bawah, kayak gitu. Walaupun turunnya nggak signifikan gitu ya. Jadi bisa diukur lah nantinya. Nah, terakhir itu adalah pie chart ya. Pie chart itu berarti persentase. Nah, pie chart itu persentase dari apa? Dari frekuensinya. Nah, misalkan persentase kelas 1 itu dilihat dari frekuensi pertama, terus dibagi jumlah populasi atau jumlah sampel, terus dikali 100 gitu ya, atau dikali 100%. Nah, nanti hasilnya persentase. Nah, contohnya misalkan kita ambil data dari sini ya. Dari sini, sorry. Nah, ini kan nilai tengah. Nah, kita sampingnya. Oke, nah. Frekuensi relatif yang pertama. Persen kelas pertama itu dapat tadi kan. Berarti dia 3 dibagi 40. Ini berapa gitu ya. Berarti kita tinggal hitung. 3 dibagi 40 itu adalah 0,075. 0,075. Nah, kalau kita rubah menjadi persentase, itu adalah menjadi 7,5%. Nah, lalu untuk seterusnya, misalkan persen kelas 2. Berarti dia 6 dibagi 40 sama dengan 6 dibagi 40, 0,15. 0,15 atau 15%. Dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, jadi
teman-teman bisa coba nanti di rumah untuk mendapatkan persentase dari masing-masing kelasnya kayak gitu. Nah, jadi persentase nih dilihat untuk proporsi ya, namanya proporsi. Kayak misalkan teman-teman nih di kelas kalian tuh dominasinya cewek apa cowok gitu ya, kan kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa jawab dengan melihat saja, tapi kita butuh data sederhana, yaitu dengan lihat persentasenya. Jadi persentase mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki berapa di kelas kalian? Nah, misalkan laki-lakinya 75%. Nah, berarti otomatis kan perempuannya adalah 25%. Nggak mungkin perempuannya 20%. Nah, 5%-nya kemana? Masa mungkin ada yang bimbang gitu kan? Nggak mungkin kan? Jadi pasti udah jelas. Gitu. Berarti kalau konteksnya kayak gitu, semua, dominasinya disimpulkan bahwa dominasi atau mahasiswa dominan di kelas SI 08 hingga 15 itu adalah laki-laki gitu. Seperti itu ya, Fitri ya. Oke, untuk menentukan diameternya bagaimana, Pak? Diameter dalam diagram pie maksudnya ya. Nah, diameter dalam diagram pie itu nggak ditentukan sebenarnya. Karena dia generate langsung sih. Jadi generate langsung. Dia mau kecil mau besar sama aja gitu. Tapi kita melihat kalau mau bikin manual itu berarti kita hitung dulu gitu ya. Hitung dulu berdasarkan gini, kalau mau manual tuh agak susah, tapi ya udah kalau mau gitu ya. Berarti kalau mau lihat nih manual, berarti ini kan total secara keseluruhan 360 derajat gitu ya. Nah, cara mau lihatnya adalah berarti nilai persentasenya atau nilai hasilnya, hasil persentase, terus nanti dikali bentar, baiknya tuh kayaknya dibagi, saya agak lupa deh intinya. Nah, berarti nanti coba saya ingat-ingat lagi ya. Tapi intinya tuh kalau kita mau lihat itu berarti kita bandingin sama jumlah derajat yang tersedia. Berarti 360 derajat gitu ya. Tapi sih saya udah lama nggak pernah manual, jadi saya nggak tahu nih, agak lupa. Nanti saya cek lagi ya perhitungannya. Biasanya saya generate dari ya biasanya Excel kayak gitu. Jadi otomatis dia akan membuat sesuai datanya kayak gitu. Ya. Oke. Nah, terus pertanyaan yang dikirim ke Bapak ada beberapa orang ya, Pak. Soalnya dari tadi seperti ada pertanyaan namun tidak ada. Iya, betul. Itu saya, Pak. Itu Oh, Fikri ya? Iya, Pak. Fikri. Iya. Iya, nggak apa-apa, Fikri. Nanti akan saya nanti kirim aja sama Bapak ya, buat pertanyaan dari orang-orang yang langsung ke Bapak gitu. Jadi. Siap. Oh iya nih, jadi teman-teman kalau nanya jangan ini ya, jangan direct lagi karena ini sedang, kan saya udah bilang ya, ada reward. Jadi buat teman-teman yang aktif tuh ada reward. Jadi nanti Kak Fikri akan merekap nih siapa yang bertanya, siapa yang ini gitu. Karena nanti yang saya bilang saya akumulasi di akhir kayak gitu. Ini ntar saya simpen dulu. Nanti saya forward ya Fik ya. Iya, baik Pak. Oke. Laptop saya mati. Oke, ada yang bertanya lagi silakan. Sebentar ya. Maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, boleh. Silakan. Yang materi yang di slide yang tabel itu saya masih kurang paham Pak. Yang sebelum Bapak menutup presentasi itu saya jauh lebih paham pas penjelasannya itu, cuman saya kurang dengar karena terlalu cepat gitu Pak. Bisa diulangin lagi Pak? Yang bagian mana sebentar? Yang tabel Pak. Tabel itu yang bawah ya? Iya, yang tadi Torik udah nanya. Iya. Oh, yang ini, yang interval ini. Pak, yang turus, lebih ke yang turusnya itu sih Pak. Oke. Sama frekuensi tadi gitu. Ya, baik. Nah, jadi sebenarnya ini slide lama saya ya. Jadi turus itu sebenarnya digunakan buat siapa ya? Buat orang yang belum atau pertama kali membuat tabel gitu ya, tabel distribusi frekuensi. Karena turus itu anggapannya adalah ketika kita membuat manual gitu, kayak kita baru mau merekap nih data dari 65 sampai 67. Kan kalau kita nulisnya langsung 2 nih, ternyata ada lagi di tempat lain gitu. Nah, itu dulunya atau awalnya gitu ya.
saya masukkan untuk mengetahui berapa jumlah frekuensi gitu. Tapi sekarang sih sebenarnya Torus nggak digunakan gitu, nggak harus digunakan karena kita bisa generate dengan Excel gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman di sini nanti ketika ada tugas membuat membuat tabel distribusi frekuensi, nggak usah pakai Torus lagi, jadi langsung frekuensinya aja gitu. Jadi dengan mengurutkan data yang ini itu kita udah bisa mengetahui kan sebenarnya. Nah, jadi Torus itu sebenarnya digunakan kalau misalkan datanya nggak diurut seperti ini. Jadi misalkan kelas pertama itu 65 sampai 67. Oh, 65 sampai 67, kita cek dulu satu-satu. Misalkan kita cek satu, ini sini ada nggak 65? Oh, nggak, baris pertama nggak ada. Baris kedua, terus baris ketiga gitu. Baris keempat, nih ada nih 1 gitu ya. Kan biasa kita buletin. Nah, nanti di tabel kita turusin. Oh, kayak gitu. Terus berapa lagi? 67 ya tadi ya. Ada gitu ya. Terus kita turusin lagi 2. Nanti kalau udah sampai 5, ini kalian pasti ingat. Kalau udah sampai 4 mau ke 5, apa yang dilakukan? Kayak gini. Gitu. Ini cara SMA banget. Tapi kita kuliah nggak usah pakai ini lagi gitu ya. Kita bisa pakai cara Excel untuk count if gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan sistem count if untuk menghitung jika dia nilainya antara ini sampai ini gitu. Nanti dia otomatis akan merekap tuh datanya. Seperti itu ya. Oke, maaf, ini masih bisa ya? Oke, oh ini ada save chat ya. Oke, baik. Ini ada yang bertanya lagi, secara direct, frekuensi dapat dari mana Pak? Maaf, on mic, oh ya. Frekuensi dapat dari mana? Ya ini, dari datanya. Jadi frekuensi itu adalah perwakilan dari data yang, dari data yang termasuk ke dalam kelompok tersebut. Gitu. Contohnya misalkan gini. Oke, kita lihat tabelnya. Nah ini. Misalkan di tabel ini kan 65 sampai 67 ya. Nah, 65 sampai 67 ini itu kalau kita lihat dari datanya itu ada 3. 65-nya sendiri, 66 dan 67. 66 termasuk ya karena dia masih salah satu rentang. Salah satu interval dari kelompok ini. Gitu. Kelompok ini kan intervalnya 65 sampai 67 gitu. Berarti ini masuk. Nah, ini berarti kalau kita hitung ada berapa? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, terus yang kedua, kita lihat. Oke, sebentar. Ini agak repot nih. Balik. Yang kedua, kelasnya itu 68 sampai 70. Nah, 68 sampai 70 kita lihat kelasnya. 68 sampai 70. 68 sampai 70. Wah, sampai sini berarti. Nah, berarti ini udah bisa kita ketahui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu, berarti ada 6. Nah, begitu terus sampai akhir. Gitu ya. Jadi frekuensi itu dapat dari jumlah data yang termasuk ke dalam intervalnya yang masuk ke dalam interval kelas tersebut. Gitu. Nah, makanya dikatakan sebagai frekuensi, distribusi frekuensi atau penyebaran frekuensi. Seperti itu. Oke, Revi ya, tadi yang nanya ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, jadi saya mau share terakhir nih. Masih ada nggak ya filenya? Saya pernah bikin model di Microsoft Excel. Nanti teman-teman tapi bisa bikin sendiri ya. Ini model yang saya buat sama mahasiswa. Jadi mahasiswa yang buat sebenarnya, saya ngedit gitu ya. Agar lebih mudah. Oke. Ini saya ganti new share. Oke. Udah muncul belum ya? Udah ya. Nah, di sini datanya nih. Ini data mentahnya. Data mentahnya yang kita dapat. Nah, kemudian kalau kita rubah, ini akan rubah semuanya. Misalkan, ini saya rubah nih, random ya. 45, terus 23, 24, 25, dan seterusnya. Kayak gitu. Ini akan berubah semua sampai bawah. Kayak gitu. Nah, ini jangkauannya. Jangkauan dilihat dari maksimum dari rentang yang saya gunakan. Saya rentang sampai sini gitu ya. Jadi tanpa kita urutkan pun itu sudah otomatis tergenerate oleh si Excel. Kalau kita generate nih
Berarti dia kelas paling bawahnya 17,40 gitu ya. Paling atasnya adalah 45. Kayak gitu. Nah, tapi dengan rumus di Excel itu akan otomatis langsung dapat. K-nya juga sama. Gitu ya. Jadi log terhadap count-nya. Terus ini dulu kali. Ekotorik. Gila. Oke, terus panjang interval kelas diketahui juga gitu ya. Tapi nanti ketika kita tahu nih, oh ternyata kelasnya itu 6. Karena dari sini kita bulatkan ke atas itu 6. Kalau misalkan dia terus panjang intervalnya 5. Nah, ini kita sesuaikan di sini nanti. Gitu. Ini 6 masih sama, panjang intervalnya 5 itu masih sama gitu ya. Seperti itu. Nah, ini model yang dibuat gitu ya, untuk mendapatkan sampai ukuran penyebarannya. Sampai mendapatkan nilai pemusatannya, mean, median, modus. Kalau penyebaran berarti tinggal kita bikin aja modelnya. Seperti itu. Nah, ini praktis ya. Tinggal kita rubah ininya nih, otomatis semua data berubah. Kayak gitu. Misalkan nih, kita pakai angka random ya. Range between. Range between yang kita menggunakan misalkan dari 25 sampai 100. Kita GP panjang nih. Oke, terus nanti kita drag. Apakah masih sesuai atau enggak ya? Oke, nah kita lihat. Oh, ternyata enggak sesuai. Oh, kelasnya masih sesuai, teman-teman. Gitu ya. Terus intervalnya beda jadi 13. Tapi kalau kita lihat, ini masih on range ya. On range. Nah, kan saya bilang ya, kalau misalkan dia bentuknya desimal seperti ini, berarti yang digunakan adalah komanya, nilai asli dari intervalnya. Tapi misalkan dia nilainya bulat, nilai datanya bulat gitu ya. Oh, ini kebetulan bulat ya. Berarti ini nanti kita tinggal edit aja. Berarti ini kita tinggal edit ke ini. Berarti kita edit ke sini. Gitu ya. Berarti biar dia nilainya fix seperti itu. Oke, ya. Ya teman-teman seperti ini ya. Ini model yang saya buat, jadi teman-teman bisa nanti rubah. Nah, ini karena saya pakai range between-nya belum difiksasi, otomatis kalau kayak saya rubah satu sel, misalkan saya rubah sel ini, saya tambahkan huruf aja, dia akan berubah semua. Gitu ya. Jadi dia akan generate terus menerus sampai nggak tahu kapan. Sampai difiksasi. Seperti itu. Oke, map itu cara frekuensi bagaimana? Oh, tadi sudah ya? Sudah saya jelaskan. Kalau range rentangnya tidak diketahui, cara nyarinya gimana? Itu tadi, kalau range rentang, yang penting kamu tahu nilai minimum sama nilai maksimumnya. Jadi kalau kamu nggak tahu nih, coba diurutkan aja di ascending atau descending juga boleh. Descending berarti kan dari tertinggi sampai terendah gitu ya. Intinya kamu urutin, nanti dia akan menghasilkan nilai dari rentangnya. Soalnya di rumah saya uzan. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi nanti tolong di akhir on cam ya, Yasir ya. Tapi kalau nggak on cam pun sebenarnya nggak apa-apa. Oke Pak, mau izin off cam karena di sini hujan deras banget. Iya ya. Aduh, jangan-jangan di sini hujan juga. Tadi di luar hujan nggak? Aduh, gimana pulangnya? Oke, baik. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Iya betul. Maksimum sama minimumnya. Yang penting kamu tahu maksimum dan minimumnya. Gitu. Nanti kalau udah tahu yang maksimum sama minimumnya, nanti boleh tuh diiniin lagi, dicari selisihnya. Seperti itu. Oke. Baik, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Oke. Oke, baik. Kalau nggak ada, coba saya tanya ya. Coba kita pantau dulu. Oke, coba ada yang bertanya nih. Ntar ya, coba saya bertanya dulu. Amir Hamzah. Amir Hamzah? Ada? Ada, Pak. Ada ya, oke. Amir Hamzah, coba saya mau tanya. Kita review sedikit ya. Distribusi frekuensi itu apa? Maaf, Pak. Apa tadi? Distribusi frekuensi itu apa? Apa, ayo. Menurut pemahaman kamu aja.
Ya kalau nggak paham bilang nggak paham, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak apa-apa. Nggak paham. Yang kamu paham apa? Masih berapa? Yang kamu paham apa? Hamzah. Mana Hamzahnya udah hilang lagi. Waduh. Iya Pak. Halo? Ya Pak, Yang kamu paham apa? bentar Pak. Duh, nggak ada bentar loh, saya nanya sekarang. Coba saya mau tahu kamu paham apa, coba. Distribusi frekuensi adalah rangkaian data angka menurut kuantitasnya atau kualitas kategorinya, Pak. Menurut kuantitas dan kualitas itu artinya apa? Menurut kualitas apa? Menurut kuantitas apa? Kualitas. Ya. Apa, Amir? Apa tadi, Pak? Nah, kuantitas, menurut kuantitas dan kualitas itu maksudnya apa? Kuantitas adalah kualitas dari suatu. Kuantitas adalah kualitas dari sesuatu. Terus saya tanya kualitas apa? Kualitas adalah kualitas dari sesuatu, muter-muter aja dong. Kalau googling tuh yang benar. Googlingnya nggak benar. Disesatin sama googling kamu, sama Google kamu. Kamu lagi apa? Maaf Pak, tadi nggak nyimak. Terus buat apa ikut Zoom? Gak usah ikut Zoom lagi besok ya. Fikri tolong dicatat ya, Amir Hamzah ya. Nanti next time saya akan tanya lagi ya. Kalau misalkan nggak bisa jawab lagi, udah kamu nggak usah ikut Zoom lagi ya. Buang-buang kuota kamu. Ya, ngapain ikut Zoom? Oke, coba saya tanya lagi. Muhammad Fajri coba. Muhammad Fajri. Muhammad Fajri ada? Oke, dicatat Fikri ya. Langsung dialfain ya. Oke, lagi coba Zidan Ibadur Rahman. Hadir Pak. Lagi di kamu ya? Nggak Pak? Lagi di kereta ya? Iya Pak, saya lagi di jalan Pak. Oke, singkat aja deh. Menurut kamu diagram yang bisa menampilkan persentase itu kita bisa menggunakan diagram apa? Diagram apa Pak? Mohon maaf. Diagram yang bisa menampilkan persentase dari kumpulan data yang kita punya. Kita bisa menggunakan apa? Diagram apa? Aduh Pak, nggak paham Pak itu Pak. Duh, nggak paham. Mohon maaf Pak, dari tadi saya ini jaringannya lagi nggak ini Pak, lagi nggak stabil. Emang kamu lagi di luar? Lagi di ngapain? jalan. Lagi ngapain? Lagi di jalan. OTW ini ke kosan. Dari mana? Dari rumah Pak. Dari Rumah tadi mana? hujan. Kenapa? Dari rumah mana? Dari rumah saya, pengen ke kosan. Kok kamu nggak atur waktunya? Kan udah tahu ada kuliah. Kan bisa dari pagi. Kan waktu kita 24 jam sama. Ya. Fikri catat ya. Ini nanti pekan depan saya tanya lagi. Kalau masih kayak gini, nggak usah ikut Zoom lagi ya.
daftar blacklist. Oke. Oke, coba saya tanya dulu di chat room. Pada grafik OGIF, cara menentukan OGIF positif dan negatif bagaimana? Oh, itu dari itu, Maulana. Jadi ada kurang dari, ada lebih dari, gitu ya. Nah, kalau kamu lihat di gambarnya, nanti di slide saya kirim. Jadi kalau kurang dari, berarti dimulai dari 0 ya. 0 terus naik, gitu ya. Ditambah terus sampai ke jumlah akhir datanya. Tapi sedangkan kalau misalkan lebih dari, berarti dikurang, gitu. Mohon maaf kalau saya kebalik, gitu. Tapi intinya kayak gitu. Untuk kuis ya, untuk kuis 2 kali ya kesempatannya. Jadi teman-teman bisa ngerjain kedua kalau memang yang pertama nggak yakin. Oke. Dibilang kalau Bapak berapa kali dari ngambil sumber materi, saya mau tahu sumbernya dari mana. Oke. Nah, sumber yang saya pakai tuh dari materi saya sendiri, terus sama beberapa textbook di, kalau teman-teman cari ada Iqbal Hasan gitu ya. Terus ada sumber e-book ya. Nanti coba saya kirimkan di Elena. Jadi ini berbahasa Inggris, jadi nggak apa-apa. Nanti akan saya share. Gitu. Kalau kurang mendengar hujan deras, iya sama kayaknya di sini. Oke, baik. Oke, nanti sumber-sumber referensi akan saya kirim ya. Baik, coba saya tanya lagi, Rega Nur Cahya. Rega Nur Cahya. Ya, sekali lagi. Ya, Pak. Oh, Ya, ada. ada. Oh, Ya. Saya tanya, histogram itu apa? Apa, Pak? Histogram itu apa? Histogram. Iya, tahu nggak histogram? Aduh, saya kurang tahu, Pak. Oh, kira-kira dari penjelasan saya tadi ada nggak kita bahas histogram? Ada. Cuman saya ada. dengarnya setengah-setengah, Pak. Soalnya lagi di luar. Oh, setengah-setengah ya. Berarti ada setengah yang didengar ya. Setengah yang kamu dengar apa? Ini apa tentang tadi yang di Excel? Yang di Excel? Apa tuh? Iya, yang Bapak share di Excel. Tadi lihat. Enggak, di Excel saya nggak bahas histogram. Di Excel saya ngebahas model dari perhitungan distribusi frekuensi, tapi saya nggak bahas histogram. Kamu dengar dari mana? Yang saya lihat itu yang di Excel. Kamu lagi mana? Kamu lagi di mana? Ini Pak lagi ngebimbing anak SMP futsal. Oh, harusnya kamu nggak usah ikut Zoom ya? Harusnya kamu nggak usah ikut Zoom. Oh. Karena kamu nggak fokus. Kalau mau Zoom, coba fokus. Saya panjang lebar dari tadi nggak didengerin berarti dong. Bener nggak? Iya Pak, iya. Oke, tolong catat juga Fikri ya, Rega. Oke, terima kasih. Pak, mohon maaf Pak, untuk ininya ada di Elena. Buat apa si materinya? Rekamannya pun ada. Nih saya ngasih tahu kamu gini pun nanti ada di Elena. Kamu bisa denger ulang lagi. Ya, makasih Pak. Ntar paling saya lihat di Elena langsung. Oke, nanti saya ada Fikri ya. Fikri nanti udah catat siapa-siapa yang saya tadi tandain. Pekan depan saya tanya lagi, termasuk ke Rega ya. Ya Pak, ya. Mohon maaf ya Pak. Oke. Terakhir. Arya Setianis. Arya Setianis. Arya Setianis ada? Oh, nggak ada ya. Dicatat Fikri ya, langsung Alfa. Selanjutnya Dea Amnesti. Dea Amnesti. Ya, boleh on mic. Pak, saya. Iya, oke. Kedengeran ya, suara saya kedengeran ya. Ya Pak, kedengeran. Kedengeran, Maaf oke. ya Pak, jaringan saya jelek, soalnya lagi hujan. Sama kok, kita masih di Jabodetabek, jadi sama-sama hujan. Oke, Dea,
Simple aja deh. Tadi sempat ada yang bahas tuh. Frekuensi itu apa sih? Apa? Frekuensi itu apa? Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Jumlah getaran ya, Pak? Jumlah apa? Jumlah getaran. Jumlah getaran. Apa yang bergetar? Jumlah data. Ini Pak, suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data menjadi kelompok-kelompok tertentu dan menghitung frekuensi atau jumlah kejadian pada setiap kelompok tersebut. Ya, oke. Itu definisi dari distribusi frekuensi kayaknya. Yang saya tanyain frekuensi. Ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Baik. Oke. Oke, ntar nih terakhir ya saya jawab pertanyaan di chat. Mau ngerjain kuis dikasih materi slide Bapak terangkan sekarang nggak, Pak? Oh iya, jadi materi kuis itu ada yang sebagian yang diterangkan, ada sebagian yang memang tidak, tapi dasar-dasar. Teman-teman bisa sambil explore aja, nggak apa-apa. Itu juga hasil kompilasi dari kakak asisten. Jadi soal yang dibuat tergolong mudah. Kalau saya baca mudah banget. Jadi teman-teman bisa explore aja. Masih bingung cara ngitung interval. Gitu. Nah, interval ya. Ya, interval tadi ngitungnya sebenarnya sudah ini ya. Oke. Nah, jadi interval nih gini. Jadi ibaratnya kalian kalau bikin sesuatu harus buat atau kalian kalau mau buat kue, kalian harus punya 2 bahan baku gitu ya. Nah, sama seperti interval. Untuk menentukan interval, kita harus memiliki atau mengetahui 2 nilai sebelumnya. Nah, 2 nilai sebelumnya yang harus diketahui apa? Pertama, rentangnya atau jangkauannya. Atau di sini range, itu sama semua istilah aja. Nah, kemudian yang kedua itu adalah banyaknya kelas. Nah, jadi untuk mendapatkan interval berarti range dibagi banyaknya kelas, gitu ya. Nah, jadi banyaknya kelas itu ada 6, range-nya itu 17, sehingga 17 dibagi 6 menghasilkan 2,8. Nah, biasanya interval itu kalau dia bilangannya bulat, itu kita bulatkan ke atas menjadi 3. Tapi kalau misalkan dia bilangannya desimal, ya udah kita pakai 2,8 ini sebagai intervalnya. Contohnya gimana? Nah, contohnya misalkan di sini ya. Nah, ini kan kebetulan bulat ya. Jadi bisa langsung pakai yang pembulatannya. Nah, tapi misalkan dia desimal, misalkan 6,1 sampai 6, berarti ini 6,1 lah anggaplah ya. Berarti kita tambahkannya itu bukan 3, tapi 2,8. Berarti 265,1 ditambah 2,8. Itu menjadi 67,9 gitu ya, 67,9 seperti itu. Itu perbedaannya. Oke. Assalamualaikum. Tadi histogram apanya Pak yang di tengah? Bukan histogram. Yang di tengah itu ini poligon. Jadi poligon itu untuk mengetahuinya itu dengan nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih nilai tengahnya itu. Tapi kalau histogram itu dilihat dari tepi bawahnya sama tepi atasnya. Kalau dia nilainya bilangan bulat itu pakai dikurangin 0,5. Tapi kalau misalkan dia bilangan desimal 0,05 seperti itu. Kalau di atas sebaliknya berarti ditambah. Baik. Oke, cukup kali ya. Nanti akan saya share. Untuk kuis sebenarnya tanpa saya share materi insya Allah udah ada kok. Maksudnya mudah lah. Masih dasar-dasar. Nanti kalau kalian bingung bisa explore. Pak, bilangan tengah gimana ya? Kalau bilangan tengah itu frekuensi ya. Nilai tengah dari kelas artinya. Berarti nilai tengah dari kelas itu kita gunakan adalah batas atas ditambah batas bawah dikurang 2. Dibagi 5 dikurang 2. Kayak gitu. Baik, cukup kali ya. Oke, nanti kalau ada apa-apa boleh tanya Kak Fikri atau ke saya langsung. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang boleh saya minta tolong dinyalakan kameranya.
untuk didokumentasikan. Kameranya aja. Saya tunggu. Oke, ada banyak ya. Sip. Oke, ditahan ya. Ditahan semuanya, saya nggak tahu mana yang akan ter-record nih. Jadi teman-teman jangan di-close dulu. Aduh. Sebentar, butuh waktu 1 menit saya. Oke, saya copy dulu. Baru 1 layer ya. Sebentar, ini layer kedua. Ditahan. Bentar, layer kedua. Layer ketiga. Nah, layer ketiga ya, sebentar. Terus layer keempat. Alhamdulillah ya, semuanya nih aktif. Layer kelima. Oh, ini terakhir layer 5. Oke, cukup. Oke. Bentar, jangan di-close dulu ya. Ini agak lama soalnya. Oke, sebentar. Saya mau cek sesuatu. Oke. Oh, sip. Oke. Baik, itu aja. Cukup, terima kasih. Sudah saya record semua. Saya ngerti masih banyak yang belum paham. Nanti bisa diskusi sama Kak Fikri ya. Atau ke saya juga. Diaktifkan grup kelasnya. Jika nanti ada yang belum paham. Ya gitu. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sampai jumpa di pekan depan. Jangan lupa ngerjain kuisnya. Gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.